Cara kerja kampas kopling mobil. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja kampas kopling pada mobil manual. Khususnya ini untuk penggerak depan dan penggerak belakang hampir sama cara kerjanya. Jadi pada mesin itu terpisahkan oleh kopling ini ya, oleh kopling ini. Nah, di sini ini yang meneruskan ke transmisi. Jadi as ini menuju ke transmisi. Kemudian bagian matahari ini terhubung ke mesin dan ini posisinya berhadapan dengan flywheel ya. Misalnya seperti ini saya tempel di sini. Nah, ini lari ke transmisi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini lari ke transmisi di sini. Ini masuk ke as ini, ke kampas kopling. Kemudian di bagian sisi sininya ada flywheel dan kruk as. Kruk as dia menuju ke bagian flywheel ini, kemudian disalurkan oleh kopling ini ke bagian transmisi. Di sini ada as transmisi ya, di sini. Nah, kemudian bagaimanakah proses pemisahannya itu, atau ketika kita kopling apa yang terjadi? Nah, ini kita ambil dulu ya, saya akan jelaskan di bagian matahari ini. Nah, matahari ini yang berfungsi memisahkan kopling. Jadi di sini ada ini kuku atau kuku matahari ini ya, seperti matahari. Ada yang menyebut juga kuku macan atau lain-lain ya, beda-beda penyebutannya. Jadi di sini ada laker ya, laker atau bearing. Kemudian di sini ada tuas pengungkit ya, tuas pengungkit berbentuk seperti ketapel. Dia menekan seperti ini ketika dikopling, dia menekan seperti ini. Lah kemudian matahari ini mencongkel bagian flywheel dalam ini. Flywheel matahari ya, flywheelnya ada dua, yang ke mesin satu, yang ke matahari satu. Nah, ini nanti akan ketika ini dicungkil ke sini, ini akan lari ke dalam karena ini berbentuk cara kerjanya seperti tuas ya. Jadi ketika di sini ditekan, nanti flywheel ini akan masuk sehingga kopling ini perai, sehingga kopling ini perai. Ketika dilepas, ya, kopling ini akan terhimpit lagi oleh flywheel dan bagian ini matahari ini, flywheel matahari, sehingga tenaga dari mesin nyalur ke bagian transmisi oleh as di sini. Maka dari itu lama kelamaan kampas ini akan habis ya. Contohnya seperti ini kelingannya sudah mepet ya. Jadi ini sudah agak selip karena kelingannya sudah mepet. Biasanya kalau masih tebal ini kelingannya dalam seperti ini, seperti yang ini. Kalau ini sudah tipis. Jadi ini sudah diganti karena memang sudah tipis dan tidak ada garis-garis di sininya, sudah mulai hilang karena sudah habis. Nah, itulah penyebab kampas kopling tidak boleh digantung, sehingga menyebabkan kampasnya cepat habis. Karena cara kerjanya yaitu seperti ini. Dia terhimpit oleh dua flywheel ini untuk menyalurkan tenaga mesin ke bagian transmisi. Untuk bagian kopling ini, jika teman-teman melakukan penggantian, ada 3 bagian yang harus diganti ya. Kalau bisa harus ganti semua, kalau tidak nanti kurang maksimal. Yaitu yang pertama ini kampasnya sendiri, ini murah sekitar 300-an yang ori. Kemudian matahari di sini kalau tidak diganti juga ini semacam per ya, atau kuku macan ini berfungsi sebagai per untuk menekan bagian ini. Kalau tidak diganti juga akan agak lemah. Kemudian satu lagi di sini adalah drah laher atau bearingnya. Bearingnya kalau tidak diganti akan kasar juga, kadang sudah rusak karena pemakaiannya sudah lama ya ini. Jadi diusahakan gantinya itu 1 set 3 biji. Drah laher itu bentuknya bulat ya, kebetulan di sini tidak ada contohnya.
ditaruh di sini tempatnya. Jadi ada 3 spare part itu, kalau beli sekitar 1 jutaan kurang lebih yang ori. Untuk biaya pemasangan kampas kopling sekitar 200 sampai 300 ya, tergantung lokasi dari penggantian atau daerah mana tempat penggantiannya. Oke teman-teman, seperti inilah cara kerja kampas kopling pada mobil manual. Jadi yang memisahkan adalah matahari ini. Nah bagian ini bisa lari ke dalam ya, bisa ketika diinjak bisa masuk dan keluar. Ini bagian ini. Oke, sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.